أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا ربي يا كريم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا Surat Toha ayat 99. Ya Allah ya Rabbi ya Karim kadalika kaya mengkono ma qasasna ai kama qasasna tegese kaya olehe nyeritakake sapa ingsun Allah alaika ing atase sira Muhammad ya Muhammad tuhe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadil qissata ing ikilah cerita. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, cerita yang ada 3 kemarin. Nakusu alaika min amba ima qad sabaq. Nakusu nyeritaake sapa ingsun Allah alaika ing atase sira Muhammad. Alaika ing atase sira Muhammad nyeritaake. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, nyeritaake alaika ing atase sira min amba ima ay akhbarima saking setengah ceritane piro-piro ceritane barang setengah saking piro-piro ceritane barang qad sabaqo kang wis temen-temen keliwat apa mah isine ma minal umami baine saking piro-piro umat minal umami baine saking pira-pira umat. Waqat ataina kalan teman-teman wus maringi sapa ingsun ing sira Muhammad. Maringi ai ataina ka tegese wus maringi sapa ingsun ing sira Muhammad min indina saking ngersa min ladunna saking ngersa ingsun ai miladun ai min indina tegese saking ngersa ingsun zikron ing Al-Qur'an kang dadi pepiling menjadi pengingat Al-Qur'anan tegese ing Al-Qur'an ya man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra man utawi sapa wong iku arada mingu sapa man anhu saking zikron ya Allah falam yu'min mongko nuli ora iman sapa man bihi kelawan zikron fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra fa inna mongko saktenane man iku yahmilu bakal nggawa sapa man yaumal qiyamati ing dalem dinane kiamat wizron ing dosa kang ngebot-ngeboti himlan sakilan minal ismi ay himlan tegese ing momotan sakilan kang abot minal ismi saking dosa khalidina fihi wa sa'alahum yaumal qiyamati himla khalidina hale podo langgeng sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim man a'rada fihi ing dalam wizr ai fi adzabil wizri tegese ing dalam siksane dosa terus marangaten wasa alahum yaumal qiyamati himla wasaalan saolo-olone apa himal wasaalan saolo-olone apa himal lahum ya Allah ya Rabbi ya Karim lahum kedue man a'rada yaumal kiamat ing dalam dina kiamat ing dalam
dina kiamat. Apane himlan momotane tamyizun utawi himlan iku dadi tamyiz. Mufassirun harakate mufassirun kang nafsiri apa tamyiz nafsiri lidhamiri maring dhamir fi sa'a ing dalam lafaz sa'a. Makna fa'ile sa'a wau kula marji'akan teng himal karena sudah ditafsiri oleh lafaz himlan. Ya Allah wal maksusu tai barang kang den tahsis, barang kang den khususake. Bidzami kelawan den wodo iku mahdhufun kang den buang. Takdiru tai kira-kirane maksus bidzam iku wizruhum, lafaz wizruhum. Maknane wizruhum utawi dosane man a'radha. Utawi dosane man a'radha. Wala mutailam iku lil bayani krana arae mertelake, krana arae bayan mertelake. Wa ibdalan den kai badal min yaumil kiamati. Ibdalan den kai badal min yaumil kiamati saking lafat yaumal. Niki saged yaumil, saged yaumal. Lek min yaumal kiamati niku jenenge i'rab hikayah. Min yaumal kiamati saking lafat yaumal kiamah. Apa yauma yunfakhu fis-suri lafat yauma yunfakhu fis-suri. Yauma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Surat Toha ayat 102. Yauma yunfakhu ing dalam dinane den tiup apa fis-suri ing dalam semprong. Apa fis-suri ing dalam semprong ayil qarni tegese semprong. Sangkakala, korni itu makna asalnya tanduk, itu maknanya korni, ya, karena memang sangkakalanya itu berbentuk seperti tanduk. Jadi lek dimaknani ngeten fisuri ing dalam semprong, sangkakala ayil korni tegese semprong, buka kurung apa mang bahasa Jawa nih, yes ngono lah, sungu utawa tanduk. Sungu utawa tanduk. An-nafkhota kelawan peniup asa niata kang kaping pindho. Wa nasyurulan giring sapa ingsun Allah al-mujrimina ing wong kang padha dosa ayil kafirina tegese wong kang padha kafir yauma idin ing dalem dinane yunfakhu fis-sur zurqa hale kang biru-biru apa uyunuhum ay harakat pian apa uyunuhum pira-pira mripate maripate sinten mujrimin pira-pira mripate mujrimin ma'asawadi wujuhihim ayo harakati pian diharakati ditempelne tangane templekne nang kitab ya ma'asawadi uyunihim sertane irenge pira-pira wajah mujrimin sertane irenge pira-pira wajah mujrimin yatakhafatuna hale padha bisik-bisik sapa mujrimin bainahum yatakhafatuna bainahum illa bistum illa asyra. Surat Toha ayat 103. Yatakhafatuna hale padha bisik-bisik sapa mujrimin bainahum ing dalam antaraning mujrimin yatasarruna tasdid yatasarruna tegese hale padha bisik-bisik sapa mujrimin illa bistum ora manggon ora netep sapa sira aimala bistum tegese ora manggon ora netep sapa sira kabeh fid dunya ing dalam dunya illa asyron
illa ashron angin 10 angin ing dalem mongso 10 dina lan wengi minal layali tegese saking pira-pira wengi wal bi ayyamiha sertane pira-pira dinane layali. Nahnu a'lamu bima yaquluna yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yauma. Surat Toha ayat 104. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, nahnu a'lam. Nahnu utawi ingsun Allah iku a'lamu. Iku a'lamu pirsa sapa Allah, sapa ingsun. Sik mboten niki sanes luhut, sanes bahasa niki. Iku a'lamu langkung pirsa sapa ingsun. Niki sihot af'alan. Iku a'lamu pirsa sapa ingsun bima kelawan barang yakuluna kang padha ngucap sapa mujrimin ing mah. Yakuluna kang padha ngucap sapa mujrimin ing mah. Fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono madhkur min muddatil lubsi. Tulis. Madhkur min muddatil lubsi. Muddah itu waktu. Min muddatil lubsi ay laisa kese ora ana apa barang kang hak, barang kang bener iku kama qalu. Iku kama kaitene barang qalu kang padha ngucapake sapa mujrimin ing mah. Padha ngucapake sapa mujrimin ing mah. Idh yaqulu amsaluhum. Idh yaqulu dalem nalikane ngucap sapa amsaluhum wong kang luweh adile mujrimin ai dalem tegese wong luwih adile mujrimin wong kang luwih adil sang mujrimin apane tariqatan dalane fihi ing dalem dalik tegese muddatil lubsi fi ing dalem dalik tegese muddatil lubsi illa bistum ing pengendikan illa bistum ora netep sapa sira ora manggon ora netep sapa sira illa yauman angin ing dalam sedina. Tegese napa? Yastakiluna padha milang kidik. Sapa mujrimun lubsahum ing oleh manggon sinten mujrimun fitunya ing dalam dunya citan kelawan banget. Alasane napa lima yu'anunahu fil akhirati min ahwaliyah. 5 krana arai barang yu'ayinunahu kang padha ningali sapa mujrimun ing ma akhirat ing dalam akhirat min ahwaliha saking pira-pira pakiwuhe akhirat min ahwaliha saking pira-pira pakiwuhe akhirat pun sak menten riyen. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun tutup pembahasannya ceritane Nabi Musa niku sampun tutup. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ana teng mriki ngendikaken seperti yang didawakan tentang ayat 99 kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra. Seperti itulah kami menceritakanmu kepadamu wahai Muhammad dari ceritanya para umat-umat yang terdahulu. Waqad atainaka min ladunna dzikra dan sungguh aku telah memberimu Al-Qur'an sebagai pengingat. Niki ending ceritanya Nabi Musa itu di closing bahasanya ngeten nggih. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaqa qad atainaka min ladunna dzikra. Seperti itulah kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad dari cerita-ceritanya umat-umat terdahulu dan sungguh aku telah memberimu dari sisiku Al-Qur'an sebagai pengingat. Maka teng mriki disebutkan kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq bahwa Allah taala itu di dalam ayat-ayat yang sebelumnya telah selesai menjelaskan menceritakan terhadap Nabi Muhammad
ceritanya Nabi Musa. Ada 3 cerita kan kemarin tentang hal ini, ada 3 pembahasan cerita. Cerita yang pertama Nabi Musa dengan Fir'aun. Mulai Nabi Musa cilik. Yang nomor 2 ceritanya Nabi Musa dengan Bani Israel. Yang nomor 3 ceritanya Nabi Musa dengan Musa As-Samiri. Yang tentunya juga nanti ada hubungannya dengan Nabi Harun juga. Jadi ringkasan ceritanya Nabi Musa itu ya 3 ini. Nabi Musa dengan Fir'aun, Nabi Musa dengan Bani Israel, dan kemudian yang terakhir Nabi Musa dengan Musa As-Samiri. Maka setelah Allah Ta'ala telah menyelesaikan bahasan, selesai menceritakan terhadap Kanjeng Nabi, cerita-ceritanya Nabi Musa, tengriki Allah Ta'ala dawuh, kadzalika naqussu 'alaika. Kadzalika ay kama qasasna 'alaika ya Muhammadu hadhil qissah. Dan seperti inilah, yakni seperti yang aku ceritakan kepada engkau wahai Muhammad, cerita ini, naqussu 'alaika min amba'i ma ay akhbari ma qad sabaqa minal umam. Aku menceritakan atasmu tentang cerita-cerita atau kabar-kabarnya umat-umat yang terdahulu. Ya, niki pun bolak-balik kula aturaken perlu sing jenenge diceritakannya umat-umat terdahulu nang awak dhewe niku perlu. Ngriki dilanjutaken waqad atainaka ay a'tainaka min ladunna ay min indina dzikra ay Qur'anan, dan sungguh aku telah memberikan kepadamu dari sisiku Al-Qur'an sebagai pengingat. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi juga Syekh As-Sawi, beliau dawuh arti daripada kadzalika naqussu 'alaika niki ya tengriki disebutaken dzukirat tasliyatan lahu sallallahu alaihi wasallam wa taksiran li mu'jizatihi wa ziyadatan fi ilmi ummatihi ya'rifu ahbaballahi fayuhibbunahum wa a'da'allahi fayubghidunahum liyazdadu rif'atan wa sya'nan haisut tala'u ala siyaril awail. Niki perlune Allah Ta'ala nyeritakan dumateng Kanjeng Nabi tentang cerita-ceritanya Nabi Musa. Dawe tengriki pertama tasliyatan lahu, untuk bahasane menyenang-nyenang terhadap Kanjeng Nabi. Bahasane artinya dengan menyebutkan ceritanya Nabi Musa ini ada bentuk tasliyah, bentuk menyenang-nyenangkan terhadap Kanjeng Nabi. Karena napa? Karena banyak kan kejadian kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Nabi Musa, yang mana dengan Nabi Muhammad mengetahui tentang ceritanya Nabi Musa, tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Musa, akhirnya Kanjeng Nabi merasa tasliyah atau merasa terhibur. Bahwa bukan hanya Kanjeng Nabi saja yang merasa kecapean, yang merasa kesulitan, yang merasa banyak ujian dalam perjalanan dakwahnya. Bahkan ceritanya para nabi-nabi zaman terdahulu yang dalam hal ini adalah Nabi Musa juga mengalami hal yang sama. Bahkan Nabi Musa mengalami yang namanya ancaman pembunuhan. Niku tujuannya. 1, untuk menyenang-nyenang terhadap hatinya Kanjeng Nabi. Wa taksiran li mu'jizati, dan juga untuk memperbanyak terhadap mukjizatnya Kanjeng Nabi. Wa ziyadatan fi ilmi ummatihi, untuk menambah terhadap ilmunya Kanjeng Nabi. Iki ilmune ummate maksudnya. Ilmunya umatnya Kanjeng Nabi. Ben ummate Kanjeng Nabi ini ngerti karo ceritanya orang-orang, ceritanya umat-umat yang terdahulu. Artinya bagaimana? Biar para umat-umatnya Kanjeng Nabi ini tahu mana yang kekasihnya Allah, mana yang musuhnya Allah. Mana yang namanya kekasihnya Allah sehingga perlu untuk mereka cintai, mana musuhnya Allah sehingga perlu untuk mereka benci. Ya, intinya adalah yang namanya sejarah itu tidak boleh untuk dilupakan. Nah, bahwa sejarah tidak boleh untuk dilupakan. Karena kalau sampai sejarah itu nanti dilupakan, bahaya. Akan menjadi abu-abu. Mana kelompok yang sebenarnya merupakan kelompok yang baik, mana kelompok yang buruk. Ya samalah
dengan mungkin sejarah yang terjadi di Indonesia yang perlu diceritakan, mana kelompok yang baik pada zaman dahulu, ada kelompok yang buruk mana, itu perlu diceritakan biar orang-orang yang setelah kita itu tidak bingung nanti. Pon, itu maksud kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka ay a'tainaka min ladunna dzikra. Dan sungguh aku telah memberikan kepadamu Al-Qur'an. Tengriki dawuhnya Syekh As-Sawi hadil kisah ing ikilah cerita tengriki maksudnya adalah 3 nggih. Kisah Musa ma'a Fir'aun wa ma'a Bani Israil wa ma'a Samiri. Ceritanya ada 3. Bon. Sekarang kita lanjutkan. Kenapa kok Al-Quran di dalam ayat ini disebutkan sebagai zikron? Kan tengeriku ayatnya waqad atainaka min ladunna zikro. Zikro ay Qur'an. Dan sungguh aku telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran sebagai zikir, sebagai pengingat. Ini artinya nopo? Summiya bidzalika litadzkirihi an-ni'ama wad darul akhirah. Al-Quran itu disebut dengan kalimat zikir, yang mana artinya zikir itu pengingat. Karena yang namanya akhirat itu yang namanya Al-Quran itu mengingatkan terhadap kita nikmat-nikmat Allah dan mengingatkan terhadap kita yang namanya akhirat. Ade bin ora lali karo sing jenenge akhirat. Ade bin ora lali karo sing jenenge akhirat. Jadi itu arti daripada kenapa Al-Quran itu disebut dengan zikir. Bahkan kalau dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau teng mriki niki dawuh ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kenapa kok yang namanya Al-Quran itu disebut dengan zikir? Banyak sekali alasan yang diutarakan sama Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Yang pertama, annahu kitabun fihi dzikru ma yahtaju ilaihi annas min amri dinihim wa dunyahum. Bahwa Al-Qur'an itu di dalamnya itu disebutkan apapun yang dibutuhkan oleh manusia, perihal urusan dunia dan perihal urusan akhirat dan perihal urusan agama. Kabeh enek nang jerone Al-Qur'an. Dan bilang ngantuk kok, lek ngantuk. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, itu yang pertama. Yang kedua sama seperti yang didaukan oleh Imam Syajaruddin Al-Mahalli, bahwa Al-Quran itu mengingatkan terhadap macam-macamnya nikmatnya Allah terhadap kita. Wakeh banget tentang nikmatnya Allah Ta'ala yang disebutkan, yang diingatkan oleh Al-Quran di dalam kita. Dan yang terakhir niki sing paling kula remen, wa'lam annallaha ta'ala samma kulla kutubihi dzikra. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyebut semua kitab-kitabnya, semua kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan dari langit kepada para nabinya, itu Allah Ta'ala menyebutnya sebagai zikron. Seperti yang didauhakan surat lain, ayat lain, Allah Ta'ala dawuh, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Niki dawuhnya beliau ngoten. Wa kama bayyana niki fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka hendaklah kalian semua itu bertanya kepada ahli zikir. Ahli zikir teng niki maksudnya napa? Ahli itu bertanya kepada ahli zikir. Ahli zikir teng niki maksudnya napa? Ahli adalah dari Al-Qur'an, yang paling utama adalah napa nih? Yang paling utama adalah maknanya, mengetahui terhadap makna dan juga tafsirannya. Itu yang paling penting. Mulane lek bahasane wahal yang faul Qur'anu illa bil ilmi. Apakah yang namanya Al-Qur'an itu bisa bermanfaat kecuali dengan ilmu? Itu loh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bon, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi. Hal yang fa'al Quran illa bil ilmi. Mulana tengah dikit akan bahwa Allah Ta'ala menyebutkan semua kitab zikir.
ya, karena nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, pengingat bahwa mereka itu memiliki Tuhan yang Maha Esa, pengingat kepada mereka tentang adanya akhirat, ya, itu arti daripada zikir. Waqad atainaka min ladunna zikra. Pun kula lanjutaken teng kelanjutane man a'rada an dzikri man a'rada anhu man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an sebagai pengingat, ai falam yu'min biha, sehingga dia tidak iman terhadap Al-Qur'an yang dijadikan sebagai pengingat, maka fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Maka sungguh dia di hari kiamat akan membawa beban yang berat dari dosa. Ya. Ai pundi wau. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tamyizun mufassirun lidhamir au mudan nginggile. Ha ai himlan sakilan minal ismi, yakni barang bawaan yang sangat berat berupa dosa. Mulane niki yang menjadi pembahasan di antara para ulama. Sebenarnya ada yang mengatakan dari sebagian para ulama bahwa yang namanya dosa itu benar-benar besok hari kiamat itu diumpamakan seperti barang bawaan, bukan hanya sekedar perumpamaan. Bukan hanya sekedar perumpamaan, tapi itu menjadi hakikat menurut sebagian ulama. Jadi kaya awak dhewe nggawa beban yang berat di punggung kita. Seperti halnya kita membawa beban berat di punggung kita, maka besok di hari kiamat dosa-dosa kita itu benar-benar kita panggul. Benar-benar kita apa bahasanya ya? Bahasanya kita bawa di punggung kita. Itu menurut sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Mana barang siapa yang tidak beriman terhadap Al-Quran, artinya berpaling dari Al-Quran, tidak beriman terhadap Al-Quran sebagai pengingat, maka sungguh dia besok di hari kiamat akan membawa yang namanya wizron, membawa barang bawaan yang berat dari dosa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ayyahim lan sakilan. Teng riki didhawuhaken asyar bidzalika ila annal murad bil irad anhu al kufru bihi wa ingkaru kaunihi min indillah kullan aw ba'dun. Yang namanya berpaling daripada Al-Qur'an ini maksudnya bukan berpaling ora kok tidak pernah membuka sama sekali semisal niku mboten. Tapi i'rad yang dikehendaki di dalam ayat ini makna aslinya i'rad itu kan berpaling toh, Pak. Kamu biar paham ya tentang makna asal dengan makna murad. Ini perlu kamu pahami. Kalau makna asalnya a'rada itu berpaling. Berpaling itu berarti sama sekali tidak pernah menyapa, sama sekali tidak menghiraukan, itu namanya berpaling. Sekalipun iman. Ini kalau kita makna asal ya. Jadi umpama ono wong beriman tapi berpaling dari Al-Qur'an, artinya sama sekali tidak pernah nyekel tok nang Qur'an ora tau. Delok tok ora tau pamane maca. Itu kalau makna asalnya berpaling. Tapi di makna murad teng mriki maknanya berpaling adalah maksudnya adalah falam yu'min biha. Berpaling yang artinya benar-benar sampai tidak iman. Jadi anjen ora iman, masih yo yang namanya Al-Quran itu dijadikan oleh dia sebagai barang yang sering dimatlai. Lek ngerti apa iku jenenge? Wis iku lho, Rocky Gerung lho Pak, Rocky Gerung. Kuwi nang Quran kuwi maca. Bahkan beliaunya itu bercerita bahwa sudah membaca terjemahannya Al-Quran itu sudah hatam 1 kali. Tapi beliaunya tidak beriman. Jadi masih ndelok tidak berpaling tapi tidak iman. Dan dalam hal ini maksudnya a'rada itu adalah tidak beriman. Pokoknya
barang siapa yang berpaling daripada Al-Quran dengan artian tidak menghiraukan, tidak iman terhadap Al-Quran, maka besok di hari kiamat dia akan membawa terhadap beban berat daripada dosa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengriki ngendikaaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Man a'radu anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. A'rid na'rifu annatul ab'adul masafat wa annal ardu aksarul masafat. Lidzalika lamma arada al-haqqu subhanahu ayyusawwira lana ittisa'a mulki subhanah jannatin ardu samawat wal ard. Tengriki beliau niku dawuhnya adalah seperti ini. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala yu'tina suratan minal i'rad lil ladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfikuna fi sabilillah fayaqulu yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Wa kadza tartibul adzab hasba tartibil i'rad. Fa awwalu ma wajaha as-sa'il ya qattaba jabhatahu wa kasyara wa badat alaihi malamihul ghadab wa dik summa adara lahu jambahu summa a'tahu dhuhrahu summa sarafa anhu. Terus tengriki innamal wizru huna fil akhirah lidzalika fa huwa wizrun sakilun la yanhattu anka wa la tafutuhu bil maut fa huwa himlun la nihayata lahu wa la amala fil khalas minhu fa huwa sakilun mumtaddul ilam faqad yakunu al himlu sakilan illa annahu muhabbabun ilan nafsi kaman yahmilu syai'an nafi'an lahu amma huna fahimlun sakilun makruhun. Niki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Jadi sing jenenge dosa itu memang Pak merupakan sebuah perkara yang besok di hari kiamat akan benar-benar dibawa di atas punggung kita dan terasa sangat berat. Hanya saja itu merupakan besok di hari kiamat. Cara krasane iku sesuk nang dina kiamat. Lek nang dunya iku ora krasa. Dan tengriki beliau dawuh, maka itu benar-benar akan terasa sangat berat. Hanya saja yang namanya dosa itu walaupun terasa sangat berat, dosa itu memang pekerjaan, sebuah hal yang sifatnya disenangi oleh hawa nafsu. Makanya tetap saja mungkin banyak dari kita yang ya seolah-olah mampu untuk membawa terhadap yang namanya dosa. Bahasane ngono lah. Kita lanjutkan. Khalidina fihi wa sa'alahum yaumal qiyamati himlah. Khalidina fihi ay fi adzabil wizri. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, khalidina fihi ay fi adabil wizri, dalam keadaan mereka semua itu langgeng di dalam siksaannya dosa tersebut. Wa sa'alahum yaumal qiyamati himlah, dan seburuk-buruknya barang bawaan bagi mereka di hari kiamat ya dosa mereka itu. Tamyizun mufassirun lid-dhamiri, himlan itu dinasabkan karena menjadi tamyiz yang menafsiri terhadap dhamir yang ada pada lafadz sa'a. Jadi sa'a iku marji'e opo himel. Ngadeg. Jadi marji'e lafadz sa'a itu dhamirnya kembali kepada lafadz himlan. Wal mahsusu bidzammi mahdhufun takdiruhu wizruhum. Ya. Mahsus bidzamnya itu merupakan lafadz
yang dibuang yang kira-kiranya adalah wizruhu. Jadi cara dimurati puasa alahum yaumal qiyamati himlah, dan seburuk-buruknya barang bawaan atau beban bawaan mereka di hari kiamat adalah dosa-dosa mereka. Wis, dengan iki akan ngaten. Wallamu lil bayan, dan lam yang ada pada ayat tersebut itu berfungsi untuk menjelaskan. Kalau disebutkan di sini khalidina fihi. Khalidina fihi, makna daripada khalidina fihi ini merupakan sifatnya man a'radu anhu. Ini dalam keadaan mereka semua itu akan kekal di dalam siksaannya dosa mereka. Aisa'a ay qabiha dzalikal himlu yaumal qiyamah li'anna al-himla qad la yakunu qabihan in kana khairan wa in kana syarran faqad yahmilu sahibu fid dunya wa zul anhu amal wizru fahimlun sayyi'un qabihun li'annahu fi daril khuldi allati la nihayata lahu. Bon, kita lanjutkan. Tadi teng mriki sekali lagi ya, kenapa kok dianggap sebagai langgeng? Mereka itu akan langgeng di dalam siksaannya dosa, karena memang mereka itu kufur terhadap Al-Qur'an. Berarti orang yang kufur terhadap Al-Qur'an itu ya tanda kutipnya ya berarti ya sampai memang murtad gitu loh. Dan orang yang murtad, orang yang kufur itu akan berada di dalam neraka untuk selamanya. Jadi khalidina fi itu maksudnya seperti itu. Terus kita lanjutkan wasa alahum yaumal qiyamati himla, dan memang seburuk-buruknya apa yang mereka bawa, beban bawaan yang mereka bawa di hari kiamat adalah dosa mereka. Jadi ya sing ngene iki sing jenenge dosa koyok-koyok ora katok Pak nang dunya iki, tapi pada hakikatnya sa'alahum yaumal qiyamati himlah. Seburuk-buruknya barang bawaan besok, beban-beban bawaan di akhirat adalah yang namanya dosa. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, seabot-abote benda yang kita bawa di dunia itu masih ada batasnya. Umpama awakmu ditugasi ngangkat barang 10 kilo, 20 kilo atau 50 kilo. Lek kuwi mbok gawa nang donya, kuwi sik ana marine. Bakale iso mbok tekek. Utawa lek pegel iso ditekek barang bawaannya itu tadi yang membebani kita. Tapi lek wis dosa dan dibawanya besok di akhirat, sa'alahum yaumal qiyamati himlah. Itu memang sudah seburuk-buruknya benda yang kita bawa. Karena apa? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, karena itu merupakan barang bawaan yang sangat buruk dan tidak ada akhirnya. Digowo terus tidak ada istirahatnya. Beliau dawuh amal, ini bahasannya, wa in kana syarran faqat yahmilu sahibu fid dunya wa yazulu anhu. Kalau barang bawaannya itu merupakan barang bawaan yang buruk, wong Pak lek ngangkat emas 5 kilo ngono ya, kuwi ora abot. Iku jenenge barang bawaan yang baik. Mas yo abot tapi krasa enteng. Iki krana barang bawaane apik. Tapi lek barang bawaane iku elek, senggo barang apa ngono lah, watu ngono semisal, utawa wedi ngono semisal, maka pemiliknya itu terkadang membawanya di dunia, tapi dalam keadaan pasti akan selesai kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat, amal wizru fahimlun sayyi'un qabihun, maka yang namanya wizr, yang namanya dosa, itu jelas merupakan beban bawaan yang sangat buruk, dan li'annahu fi daril khultil lati la nihayatalah. Dan itu berada di dalam akhirat yang merupakan tempat yang langgeng, ora ada istirahat, gowo dusone terus. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim, maka perlu kita ketahui dawuhnya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa Allah Ta'ala memberikan
sifat summa bayyana ta'ala sifata dzalikal wizri min wajhaini ahaduma yakuna mukhallidan mu'abbadan wasani wasa alahum yaumal qiyamati himla. Ya, teng mriki dingendikaken sifatnya dosa ini ya ada dua ini. Yang pertama akan menyebabkan seseorang itu langgeng di neraka sebagai tempat siksaannya dosa tersebut. Yang kedua itu merupakan wasa alahum yaumal qiyamati himlah, seburuk-buruknya barang bawaan. Pun kita lanjutkan lagi. Wa yubdalu min yaumal qiyamati, dan dibuat badal dari lafaz yaumal qiyamah, yauma yunfakhu fis suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Surat Toha ayat 102. Yauma yunfakhu fis suri ay qarni an-nafkhata as-saniyata wa nahsyurul mujrimina ayal kafirina yauma idzin zurqa ay uyunuhum ma'asawati wujuhim. Tengeri iki dikatakan yaum hari kiamat adalah maksudnya yaitu hari di mana ditiupkan sangkakala fisuri sangkakala ayil qarni, yaitu apa wingi tanduk ya. Al qarni itu maksudnya adalah yang dimaksudkan di sini adalah fisur, sur di sini merupakan maksudnya adalah al qarni. Al qarni itu adalah sangkakala, sangkakala yang bentuknya seperti tanduk. Atau bahkan ya memang tanduk itu sendiri yang jadi sangkakala. An-nafkhata asaniyata, tapi peniupan yang kedua. Jadi ini membahas bahwa yang namanya sangkakala itu nanti akan ditiupkan dengan memiliki berkali-kali dengan memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Sangkakala yang ditiupkan untuk pertama kali sendiri ini untuk membuat semua para makhluk menjadi meninggal, menjadi mati. Itu peniupan sangkakala yang pertama, trompet atau sangkakala yang pertama. Nah, untuk peniupan sangkakala yang kedua, mulanya nang kene iku dikei tafsiran ain nafkhota asaniyata, yakni peniupan sangkakala yang nomor 2. Kenapa kok harus ada penafsiran yang seperti itu? Peniupan sangkakala yang kedua karena wa nahsyurul mujrimina ayil kafirina yauma idzin zurqa. Karena biar cocok dengan ayat yang setelahnya, bahwa sangkakala, peniupan sangkakala yang nomor 2, peniupan trompet sangkakala yang kedua itu berfungsi untuk membangkitkan semua para makhluk dari kuburnya. Paham ya? Jadi kalau peniupan sangkakala yang pertama ini untuk membinasakan dan mematikan terhadap semua alam semesta dan isinya. Yang nomor pertama. Yang nomor kedua, peniupan sangkakala atau trompet yang nomor 2 itu berfungsi untuk membangkitkan semua manusia, bahkan yang sudah meninggal sejak lama, dibangkitkan dari kuburan mereka. Itu namanya yaumul ba's, nahsyurul mujrimina. Kita lanjutkan, wa nahsyurul mujrimina ayal kafirina yauma idzin zurqa, dan kami menggiring artinya membangkitkan kembali dan menggiring terhadap orang-orang yang berdosa, yakni orang-orang yang kufur pada hari itu dalam keadaan matanya menjadi biru, ay uyunuhum, dalam keadaan matanya itu menjadi biru, ma'asawati wujuhim, besertaan dengan wajahnya itu berubah menjadi hitam. Jadi sesuk lek nang akhirat niku, lek wis nang dina kiamat, tentang masalah putihnya wajah dan hitamnya wajah tak lagi bergantung kepada perawatan, tapi tergantung terhadap yang namanya amal kita. Ya, lek sik nang dunya ngono Pak, wong sing perawatane sip ngono ya dijamin kuwi sing paling putih. Sesuk lek nang akhirat wis enggak ada istilah yang seperti itu. Artinya orang-orang kafir itu akan digiring oleh Allah Ta'ala, dibangkitkan dari kuburnya mereka dan kemudian digiring oleh Allah Ta'ala dalam keadaan matanya itu biru.
Zurqa. Zurqa itu maknanya azraq. Azraq itu maknanya biru. Biru matanya itu bagaimana sih? Biru matanya seolah-olah ada yang mengartikan begini. Seperti yang didawahkan kalian. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa zurqatu, masalah zurqa. Zurqa itu kan maknanya dalam keadaan berwarna biru. Kalau kita mengikuti tafsirannya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, maksud daripada biru di sini adalah matanya. Jadi uang ku lek matane biru terus marangantan wajah ireng, ini merupakan sifat yang tercela di kalangan orang Arab. Ya, itu elek tenanan. Nah, mulane teng mriki bahasane Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan maknanya zurqah itu teng mriki dikaaken ai zurqul uyuni sudul wujuhi. Wa hiya zurqatun tatashawwahu biha khilqatuhum wal arabu tatasha'amu bidzalik. Teng mriki dikaaken jadi dalam keadaan matanya itu memang membiru. Jadi sing warna biru maksudnya adalah matanya. Jadi matanya berubah menjadi biru dan wajahnya berubah menjadi hitam. Dan ini merupakan sifat yang tercela menurut orang-orang Arab. Kalau sampai timbul pertanyaan bahwa di dalam ayat lain itu ada yang berbunyi yuhsyaruna umya, ya, mereka semua itu digiring dalam keadaan matanya itu buta. Ini ada yang mengartikan maksud daripada biru itu ya biru itu karena memang birunya itu merupakan sebuah kebutaan. Di mata yang biru itu maksudnya adalah mata yang buta. Ada yang mengartikan seperti itu. Ada yang mengartikan antara biru dengan buta itu beda. Jadi sebagian ada yang terkadang dalam keadaan digiring dalam keadaan matanya itu buta, ada yang digiring dalam keadaan matanya itu berwarna biru. Ada yang mengartikan seperti itu. Tapi ada yang mengartikan versi seperti yang didawahkan kalian Imam Fakhr Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi. Biru maksudnya biru di sini adalah badannya. Kenapa? Badannya berwarna biru. Badan ini lek wis warnane biru, Pak. Itu tanda bahwa seseorang itu dalam kondisi gawat darurat. Lek sing ndelok warnane awake menungso iku lek normal kayak ngene iki ya. Ya ada yang warnanya agak coklat, ada yang warnanya agak putih, itu ya normal. Kondisinya tidak sakit, sehat, normal. Tapi ada kondisi di mana seseorang itu badannya warnanya agak dalam keadaan sakit. Kamu tahu ngerti penyakit sing jenenge penyakit kuning ora? Wong lek wis kena penyakit kuning, ini berarti orangnya dalam kondisi tidak sehat. Wis warna kuning. Dukure warna kuning iku warnane warna biru. Awak kabeh iki wis berubah jadi warna biru. Itu merupakan sebuah bentuk di mana seseorang seolah-olah benar-benar dalam kondisi darurat. Seperti yang didawahkan oleh Imam Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh wa zurqatu hiya launuhum kama tara syahsan ihtaqana wajhahu wazraqa launuhu bisa babi syai'in ta'arrada lahu hadhi zurqah natijatun li adamis salam wal insijam fi kaimiyatil jismi minad dakhil fa hiya infi'alun dakhiliyun yadharu asaru alal basyarah al kharijiyah fa ka'anna haulal qiyamati wa ahda sahatuh disulahum hadhihi zurqah. Jadi ada yang mengartikan birunya di sini bukan di mata tapi di warna kulit. Wong lek kondisine darurat tenan, iku biasanya seperti orang ini yang dalam kehidupan nyata ya. Biasanya wong lek ketekek lah. Gulune ketekek, itu biasanya warnane langsung berubah saking kondisine darurat. Itu warna kulitnya sampai membiru. Isdolan lah mayit-mayit sing meninggal karena semisal apa jenenge gantung diri atau semisalnya
itu warna kulitnya langsung berubah menjadi biru. Maka warna biru ini seperti yang dibawakan oleh Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, Syekh Muhammad Al-Asy'ari, beliau warna biru ini merupakan sebuah warna yang sifatnya itu otomatis keluar di kulit kita tatkala kondisi kita itu dalam kondisi darurat. Maka sama, orang-orang kafir tatkala melihat betapa ahwalul akhirah, betapa yang namanya akhirat ini sangat menakutkan keadaan-keadaannya. Melihat semua keadaannya itu sangat menakutkan. Orang-orang kafir benar-benar berada di dalam sebuah ketakutan yang hingga menyebabkan warna kulitnya mereka menjadi biru. Itu tafsirannya Imam Fakhruddin Syekh Muhammad Al-Asy'ari ngatakan. Pun kita lanjutkan lagi. Terakhir, ya Allah yatakhafatuna bainahum illa bistum yatakhafatuna bainahum illa bistum illa asyra. Surat Thaha ayat 103. Yatakhafatun bainahum ayyatasarruna. Mereka semua orang-orang yang berdosa, yakni orang-orang yang kafir, itu berbisik-bisik. Berbisik-bisik, isinya berbisik-bisik apa? Illa bistum aima labistum fid dunya illa ashran minal layali bi ayyamiha. Mereka berkata berbisik-bisik antara satu sama lain, berbisik-bisik bahwa tidaklah kalian semua itu menetap di dunia kecuali cuma 10 hari. Ainal layali bi ayyamiha. Jadi orang-orang kafir itu besok di akhirat, besok di hari kiamat itu mereka setelah dibangkitkan dari kubur mereka saling berbisik. Kamu semua itu tidaklah menetap di dunia kecuali cuma 10 hari. Loh, kok sampai 10 dino? Tengah dikit-dikit yakhfadun aswatam wa yukhfuna halam ma syahaduhu minar ra'bi wal hauli. Jadi tengah dikit beliau dawuh Syekh As-Sawi bahwa kenapa kok bahasanya takhafatun, berbisik-bisik. Ya, karena memang mereka itu melirihkan suaranya mereka karena mereka melihat suatu hal yang sangat menakutkan terhadap mereka sehingga ngomong rapati banter karo kancane. Bisik-bisik illa bistum illa asyra. Kalian itu tinggal di dunia pada waktu atau zaman dahulu itu cuma 10 hari. Katanya satu dengan yang lainnya berbisik-bisik seperti itu. yakni 10 hari 10 malam. Kok bisa diartikan 10 hari 10 malam ini kok bisa? Tengeriki kalau yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, yaqulu ba'dhum li ba'din ma labisna fid dunya illa asyrata ayyamin. Tidaklah kita tinggal di dunia kecuali cuma 10 hari. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, tengeriki fantat al-asyratu ila yaumin wahidin summa yantai al-yaum ila sa'atin fi qouli ta'ala hikayatan anhum wa yauma taqumus sa'atu yuksimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'ah fa kullu ma yantahi fa huwa qasir. Jadi ya Allah ya Rabbihu ya Karim, arti daripada 10 hari di sini tuh maksudnya adalah bukan maksudnya itu benar-benar 10 hari itu mboten. Tapi memang sengaja para orang-orang kafir pada waktu itu menghadapi ahwalil akhirah atau menghadapi kondisi akhirat yang sangat menakutkan, itu seolah-olah mengatakan bahwa durasi kita menempati di dunia itu sangatlah cepat. Yaitu seolah-olah sama dengan 10 hari menurut anggapan mereka. Bahkan tengeriki dilanjutkan, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, tengeriki dilanjutkan, Allah Ta'ala ngendikan, menghikayahkan daripada ucapan mereka, wa yauma taqumus sa'atu yuksimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'ah. Di dalam ayat surat Ar-Rum ayat 55,
Allah Ta'ala dawuh menceritakan daripada mereka, wa yauma taqumus saah, tatkala hari kiamat itu berdiri, ya, maka yaksimul mujrimuna, para orang-orang yang berdosa, yakni orang-orang kafir itu akan bersumpah bahwa malabisu ghairu saah, mereka tidaklah menempat di dunia kecuali hanya sejam. Nah, bahwa kecuali hanya satu jam. Bahkan hanya mereka mengklaim cuma tinggal di dunia itu satu jam. Ini maksudnya bagaimana sih? Intinya semuanya itu adalah 10 hari itu artinya semuanya itu cuma 1 hari. Ya boleh. 10 hari itu pengulangan dari satu hari. Paham boleh? 10 hari itu merupakan pengulang-ulangan satu hari. 1 hari lek mbok balen-baleni ping 10 dadine 10 dino. Jadi 10 dino itu merupakan sebuah pengulang-ulangan 1 hari. Dan 1 hari itu pada hakikatnya merupakan pengulang-ulangan dari jam. 1 jam. Karena mereka berkata yuksimul mujrimuna ma labisu ghairu saah. Mereka merasa bahwa yang namanya di dunia ini mereka hanya menempat seolah-olah cuma satu jam. Ini bagus banget. Kenapa kok sampai seperti itu sih mereka? Karena pada hakikatnya aqwalun mutabayyinatun tamilu ila taklil. Ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan cuma 1 hari, ada yang mengatakan cuma 1 jam mereka tinggal di dunia ini. Itu merupakan ucapan-ucapan yang berbeda, yang intinya adalah mereka itu yastaqilluna, menganggap sebentar durasi mereka menempat di dunia. Apa? Mereka menganggap sebentar durasi mereka menempat di dunia. Nyapa kok seperti itu? Tengeri ditawakan wa ma hadat taklil limuddati lubsim fid dunya illa li iflasihim wa qillatil khairil ladzi qaddamuhu fiha laqad ghafalu fiha fa kharaju minha bila samrah. Ini gila tengeri dikaken. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Arti daripada mereka itu menganggap bahwa wah, kita itu semua hidup di dunia cuma 10 hari, kita cuma hidup di dunia itu cuma 1 hari, kita hidup di dunia itu cuma 1 jam. Ini tidak lain tidak bukan adalah karena mereka itu miskin tentang yang namanya bekal untuk akhirat mereka. Ya, wakilatil khair, sangat sedikit kebaikan yang bisa mereka ajukan. Ya, laqad ghafalu fiha, karena mereka selama di dunia itu dalam keadaan dalam kondisi lalai. Sehingga mereka keluar daripada dunia dalam keadaan sama sekali tidak membawa bekal. Dilanjutkan, lidzalika yaltamisuna li anfusihim udran fin khifadid dhurfi az-zamani alladhi yasa'u al-ahdas ka'annahu lam yakun ladaihim waqtun li amalil khair. Niki sing wapi menurut kula dawuhnya Syekh Mutala Sya'rawi. Jadi maksud daripada ucapan mereka itu kita tidak tinggal di dunia itu kecuali cuma 10 hari, kecuali cuma 1 hari, kecuali cuma 1 jam. Itu pada hakikatnya karena mereka itu merasa belum punya amal baik yang mereka lakukan di dunia. Dan dengan mereka merasa belum memiliki amal baik yang bisa jadikan sebagai bekal di akhirat. Maka mereka mengatakan bahwa aku nang dunia itu cuma urip mek sebentar. Artinya bagaimana? Biar ini menjadi sebuah alasan agar dimaklumi. Paham ya? Ibarat kata lek awakmu kate menghadapi ujian. Marongono dikabarinya cuma 1 hari sebelum ujian. Pasti kamu akan menghaturkan yang namanya sebuah alasan. Lah aku dikabari ujiane lho. Sedina sak gurunge ujian. Maka sama ini orang-orang kafir itu mengatakan bahwa saya tidak tinggal di dunia kecuali cuma 10 hari, kecuali cuma 1 hari, kecuali cuma 1 jam. Itu pada hakikatnya merupakan sebuah bentuk alasan daripada mereka untuk pembenaran bahwa mereka belum memiliki bekal kebaikan untuk dijadikan bekal besok di akhirat.
yang sekarang yang sedang mereka jalani karena mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan amal baik tatkala di dunia. Paham ora Guys? Engko lek gak paham maca dhewe nang tafsir Syekh Mutawil Asy'ari ngoten. Nah, iki cara nang tafsir awak dhewe. Mulane teng mriki dilanjutaken kan ngoten nggih, nahnu a'lamu bima yaquluna ay fi dzalika ay laisa kama qalu. Ay laisa kama qalu id yaqulu amsaluhum. Tak baca Al-Qur'an ini. Nahnu a'lamu bima yaquluna illa bistum. Nahnu a'lamu bima yaquluna id yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yauma. Surat Toha ayat 104. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Aku Allah itu maha mengetahui terhadap apa yang mereka ucapkan. Ai fi dzalik, ini dalam hal tersebut. Ai laisa kama qalu, kenyataan yang benar itu tidak seperti yang mereka ucapkan. Jelas ora benar ucapan mereka bahwa tidak tinggal di dunia kecuali cuma 10 hari, kecuali cuma 1 hari, kecuali cuma 1 jam. Itu jelas omongan yang tidak benar. Id yaqulu amsaluhum ay a'daluhum tariqatan fi illa bistum illa yauma. Yani tatkala id yaqulu, tatkala orang yang lebih adil daripada mereka di dalam jalannya, mereka mengatakan bahwa illa bistum illa yauma. Tidaklah aku menempati di dunia kecuali cuma 1 hari. Niki napa maksudnya ayyastakilluna lubsahum fid dunya jiddan lima yu'ayinunahu fil akhirah min ahwaliha. Mereka itu menganggap betapa ringkasnya hidup di dunia, ya sangat ringkas karena mereka melihat terhadap apa yang mereka hadapi di akhirat berupa perkara-perkara yang sangat menakutkan. Wes, intine ngeten berarti, intine ngeten. Kalau kulo simpulkan dari daunnya Syekh Mutawil Asy'arawi dan Imam Fakhruddin Ar-Razi, berarti besok di hari kiamat orang-orang kafir itu akan mengucapkan sebuah alasan berupa nopo, tidaklah kami semua itu hidup di dunia kecuali cuma 10 hari. Ada yang mengatakan kecuali cuma 1 hari. Ada yang mengatakan dalam ayat lain yuksimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'ah. Cuma 1 jam menempat di dunia. Itu semua merupakan bahasa-bahasa, redaksi-redaksi bahasa-bahasa mereka yang berbeda-beda yang intinya adalah satu. Mereka menganggap bahwa selama hidupnya di dunia itu hanyalah sebentar karena mereka melihat di akhirat ini perjalanannya adalah selamanya. Unlimited, selamanya. Dan mereka hidup yang selamanya di akhirat ini melihat betapa sangat menakutkannya kehidupan akhirat. Jadi seolah-olah menghadapi kehidupan di dunia itu cuma sebentar. Seolah-olah cuma 10 hari, yang mana 10 hari ini merupakan kelipatan dari 1 hari, yang mana 1 hari ini pada hakikatnya merupakan kelipatan dari 1 jam. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawil Asy'arawi, pada hakikatnya ini merupakan bentuk alasan daripada mereka. Cara bahasa kasarane ngomong, ya Allah Gusti, kula ini belum sempat untuk mempersiapkan amal-amal baik sebagai bekal di akhirat. Karena yang namanya kita semua ini hidup di dunia cuma sebentar. Cuma 10 hari, cuma 1 hari, cuma 1 jam. Jadi seolah-olah itu hanyalah alasan daripada orang-orang kafir yang belum sempat mempersiapkan amal baik bagi mereka, sehingga mereka beralasan bahwa mereka hidup di dunia cuma sebentar, belum cukup waktu untuk mempersiapkan amal baik sebagai bekal. Yes, podo ambek bocah-bocah sing biasane alasan ujian kuwi lho, Pak. Wis diomongi sesuk ujian, atau PR lah biasane. Mulai diingi diomongi lo alasan.
Kula diomong ini nembe wingi mek sedina ya gak cukup kalau damel mempersiapkan untuk ujian. Itu bahasa-bahasa alasan. Pun terakhir, ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa, surat Thaha ayat 105. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.